Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal itu ya, soal sepeda motor laki. Jadi penulis ini pernah ada yang nggak percaya ya bahwa motor laki pilihan penulis itu adalah Honda Verza. Ada yang sampai nggak percaya. Kriteria pembeliannya adalah ya seharga NMAX gitu. Jadi budgetnya seharga NMAX PCX gitu ya. Ya sampai 35 juta lah. Anggap aja sama CBR sama R15 gitu ya. Kan aneh ya, bisa beli R15, bisa beli CBR, kenapa kok belinya Verza? Kenapa kok apa jenenge, beli motor yang sekarang ini termasuk dianggap murahan walau mungkin bukan yang paling murah. Mengapa kok nggak misalnya MX King, Sonic, Satria? Kalau mau cari pasnya ya sebenarnya sih penulis itu pingin Satria, cari motor laki loh ya, motor yang pakai kopling loh. Satria itu termasuk oke juga. Kelemahan Satria apa? Mungkin tenaga, iya, soalnya tenaganya disunat. Kenapa kok nggak apa jenenge MX King? Iya, MX King itu oke juga. Cuma penulis kok rasanya lebih serak Satria gitu ya. Mungkin ya walau powernya lebih rendah tapi tetap power to weight, penulis ngukur juga ya, motor enteng, enak digawa gitu ya. Penulis juga tinggi badan enggak termasuk yang tinggi-tinggi ya, termasuk 165an. Jadi Satria itu enggak kekecilan. Mungkin ada yang tanya, enggak Supra GTR aja kan, Adventure, Sonic itu. Kalau Sonic entah mengapa ya enggak srek. Sonic itu kesan penulis itu adalah usaha untuk usaha untuk copy paste Satria gitu ya. Supra GTR lebih unik, tapi penulis merasa aneh dengan konsepnya Supra GTR itu. Terus ya soal reliabilitas juga. Kalau mungkin Satria itu ada masalahnya, tapi iya penulis punya image Suzuki Satria itu lebih reliable daripada Honda Supra GTR. Yang pernah penulis dengar rusak itu juga gara-gara memaksakan bensin motor yang sudah lepas filter, knalpot racing dan seterusnya. Jadi kalau motornya standar ya mestinya aman. MX King ya, MX King enggak juga sih sebenarnya ya. Apalagi model-model baru.
Iya, kurang ramping ya kalau ingin model yang seperti itu. Jadi mungkin MSG ngono bagasi ini ya, bagasi untuk tempat jas hujan, tapi ya Satria ada sedikit kan untuk tempat jas hujan depan. Kalau soal upgrade-upgradean sama aja kan ya, MS King, Satria, Sonic, semuanya bisa di-upgrade. Ya kalau misalnya pilihannya motor-motor gitu ya, Sonic, MSG, Satria, Supra GTR. Kalau soal ergonomi, nggak Honda ya, bukan Honda ya. Walaupun penulis belum coba sendiri, tapi dengar-dengarnya Supra GTR dan Sonic itu keras. Entah mengapa gitu. Lebih disarankan MX King atau ya Satria itu. Kalau untuk jangka panjang kayaknya MX King itu yang lebih oke. Soalnya penulis sering sekali lihat Satria yang shocknya itu mati, jadi ban belakang itu goyangnya gak karu-karuan ya. Jadi emang Satria itu lemah di umur ya. Entah kalau yang MX King sekarang ya. Tapi kalau suspensi aja sih sebenarnya gampang, tinggal ganti yang aftermarket. Yang di jalan ketemu model-model itu mungkin ya karena mereka nggak tahu bahwa itu sebenarnya problem di suspensi saja, bukan problem di motor secara keseluruhan. Harusnya tinggal ganti suspensi wis beres, tapi mungkin nggak ada orang yang kepikiran kali ya. Tapi ya gimana kalau posisi duduk yang stangnya lebih ke atas ya, motor lagi pilihannya. Yang motor hype super itu lebih untuk kalau bener-beneran butuh tunduk ya. Satria sih sebenarnya agak enak juga sih ergonominya ya, karena Suzuki ya. Kalau yang model bebek gitu sih penulis pinginnya Suzuki yang 2T, Satria 2T. Yang jelas kalau ditimbang-timbang dari ya modelnya macam-macam, memang kalau pingin yang versi murah ya, versi budget 25 juta, itu opsinya adalah ya Satria, Sonic, MX King itu ya. Fitur juga lebih canggih, no MID pisan. Kalau memang sama pabrikan kelas yang bebek itu sangat tidak diperhatikan ya kalau di Indonesia. Tapi ya secara secara model masih nggak ketinggalan zaman banget lah ya. Sekarang ini memang kan perkembangan model nggak terlalu wah gitu ya. Model depan itu ya antara sama buatan 10 tahun lalu, 20 tahun lalu masih nggak begitu beda banyak lah ya.
cuma mungkin lebih dibuat agak kesannya ramping, walau Yamaha itu milih kesan agak lebar, makin melebar. Jadi modelnya motor-motor laki itu ataupun motor bebek kopling itu masih relevan. Fiction sudah lama sekali nggak diupdate. Ya sebenarnya dibanding modelnya motor Matic ya, yang malah ternyata lebih aneh, kayak NMAX New gitu, sebenarnya masih oke juga loh. Fiction itu, Fiction Advance ya, tapi entah mengapa kok hancur ya, karena modelnya terlalu Indiaisme ya. Terus model Gixxer itu nggak bisa dibilang oke ya, karena memang jelas bukan selera Indonesia. Entah mengapa Bandit ya itu pakai lampu model yang model futuristik yang sebenarnya nggak futuristik ya. Jadi desainer Suzuki mbuh ya opo lah, kenapa kok nggak mengacu model klasik, lampunya bunder, walau LED bunder loh ya, yang diinginkan konsumen. Entah ya sopo sih yang pengambil keputusan di Suzuki yang sok kemeruh keinginan masyarakat Indonesia. Jok belakang juga dibuat bertingkat yang nggak jelas tujuannya apa. Kalau mesin sih ya mau pakai mesin RPM tinggi kayak mesin RPM rendah sebenarnya ya nggak terlalu problem lah ya. Asli penulis jadi nggak minat gara-gara Suzuki Bandit itu ya, itu cuma karena model dan ergonominya, ergonomi penumpangnya. Apalagi kan yang S150 gitu, wah wis makin parah lagi itu. Karena ya kebutuhan penulis ya bukan untuk motor hobi, bukan untuk dikendarai sendirian seterusnya. Butuh penulis itu untuk bisa boncengan, dan boncengannya boncengan bertiga. Lihat posisi joknya Bandit seperti itu, rasanya sulit boncengan bertiga. Ya sebenarnya NMAX ini termasuk sulit juga sih dibuat boncengan bertiga, karena joknya kan berjenjang ya, bertingkat. Gak enak joknya kalau dibuat boncengan bertiga. Tapi untungnya joknya panjang, joknya panjang. Yang bagian kedepannya ini masih ada tempat lah, kalau penulis sender ke belakang gini ya. Yang depan ini masih bisa untuk tempat duduk anak. Makanya itu PCX juga bukan pilihan yang bagus untuk penulis, karena kalau PCX kan kedepannya ini habis kan, nggak ada tempat. Habis, nggak ada tempat, nggak bisa untuk boncengan lagi, nggak bisa untuk tempat duduk lagi. Awas terus pilihannya ya kayak CB 150R. CB 150R ya modelnya sih walau nggak berubah ya wes lah, masih oke. Tapi CB penulis terutama soal reliabilitas ya, karena ya mungkin kesalahan penulis lah ya.
penulis itu apa jenenge pernah termasuk aktif di grup CB dan lihat cerita-ceritanya yang kayak pair koplingnya gampang putus, yang orang mendadak lagi berkendara enak-enak tahu-tahu putus di jalan. Solusinya apa? Pakai punya karisma, pakai punya Kirana, pokoknya kayak bebek malah lalu ya api. Ya wis itu sesuatu yang kenapa kok gak iku gitu loh. Dan kayaknya itu penyakitnya nggak segera diperbaiki ya, entah mengapa. Masa ya gak ngerti ya. Terus soal itu material untuk apa jenenge center koplingnya, jadi rumah koplingnya itu bisa nggak center, bisa apa jenenge mulet. Nah kalau sudah mulet getar, solusinya ada dua, beli baru atau di setel senterkan lagi, minta disenterkan lagi. Komponen dalam mesin yang utama bisa sampai kayak gitu kan, ya apa ya, wis tanda kualitas dalaman kurang bagus ya. Belum lagi yang apa model kuncian noken as yang ya kadang nggak rapet gitu sampai bisa lepas gitu ya. Entah mengapa beberapa itu ngalaminya justru setelah servis pertama. Dia apa? No servising sehingga malah jadi rusak. Aneh lah ya. Belum lagi soal ya air radiator dan macam-macam lah. Mendadak overheat. Kan kualitas kulannya Honda itu sekarang makin buruk ya. Oli juga sih. Ya karena masalah-masalah seperti itu penulis jadi ya nggak pingin beli CB. Dari sisi model oke sebenarnya. Menurut penulis model yang paling sip ya CB, karena modelnya fiction itu wes sudah beda selera lah ya. Sekarang ini bukan model badannya menyatu dari depan ke belakang, sepeda. Terus GSX secara model nggak suka. Terus tadi sudah penulis jelaskan mau apa jenenge ergonomi yang terutama untuk penumpang nggak suka. Termasuk juga yang GSX R 150. GSX R 150 modelnya sekarang sudah terlihat nggak begitu aneh, ya cukup keren juga. Tapi lagi-lagi itu motor jomblo gitu, enak. Yang CBR juga jadinya alasannya gitu. Walau sekarang apa sudah lebih ya, bukan mainan lagi ya. Jadi sudah ciri motor fairingnya sudah ada. Jadi fairingnya, windshieldnya sudah lebih tinggi sekarang. Tapi ya lagi-lagi itu jok jomblonya itu. R15 sama juga, makin jomblo lagi. Jadi kalau berkendara itu nggak bisa mundur maju, padahal bisa mundur bisa maju itu penting kalau untuk penulis ya. Jadi walau perjalanan paling cuma 20 kilo ini, penulis kadang duduk maju, duduk mundur kalau ingin ya capek pindah posisi. Itu nggak bisa dilakukan.
Yang Bandit pun ya rasanya juga ada keterbatasan soal itu. Dan ya akhirnya ke Verza. Verza itu bukannya tanpa masalah. Verza itu terutama ya apa jenenge, mesin ya, soal top speed mesin 150 SOHC. Terus rasio gigi juga dibuat pendek, jadinya top speed ya paling cuma 100. Cek banteran Nmax ya kayaknya. Top speed cuma 100 ya. Iya sebenarnya nggak terlalu masalah sih ya, karena toh sekarang menulis pakai Pertalite. Top speednya cuma 106 108. Masalahnya cuma mesin tok, mesinnya SOHC, tenaganya tenaga bawah. Kalau ya bisa diargumentasi, karek di upgrade kalau butuh. Misalnya punya modal 30 juta ya, daripada beli CB, beli GSX atau Bandit, beli Fiction R, beli Verza 5 jutanya dipakai untuk upgrade mesin. Mestinya wis stop kan. Yang menghalangi kan ya cuma tangki ini, cik teko aneh, minimalis sangat sekali ya speedometer Verza. Tapi dari sisi model menurut penulis oke, apalagi yang sudah di facelift kan lampunya wis lampu bulat ya, terus oke lah. Walau mesin nggak di upgrade juga nggak apa-apa. Kalau ya mungkin ada yang ngomong kelotok-kelotok ya. Kelotok-kelotok ya nggak sampai apa, nggak sebanyak penyakit CB itu ya, yang sampai tutup busi ya, sampai bermasalah ya, sampai udan nggak iso mesinnya langsung mati. Verza nggak ada cerita itu. Dan walau nggak pakai monoshock, tapi yang penting kan nyaman. Nggak penting suspensinya monoshock atau enggak, yang penting nyaman kan. Dan iya, yang lebih penting lagi joknya termasuk rata, sehingga boncengan bertiga enak. Wes itu. Jadi pilihan motor lain itu lebih karena masalah ya, karena ada masalah desain. Bagi penulis tampilan itu nomor 2 setelah ergonomi. Jadi kalau ergonomi nggak mendukung ya penulis nggak suka. Ya akhirnya Verza jadi pilihan. Wes itu. Soal performa macam-macam ya wis lihat nanti. Kalau misalnya soal gampang ya coba cari substitusinya. Soal apa yang kelotak-kelotak gitu, cari substitusi, jangan pakai orinya Honda lagi. Wes gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.